Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita ada kegiatan untuk aktivasi akhlak yang bidang amanah. Ya, terkait hal tersebut, untuk pagi hari ini narasumbernya adalah Pak Dir yang sudah selama ini ikut untuk bukan pelatihan, tapi sudah ikut workshop tentang amanah akhlak ini. Nah, untuk teman-teman sekalian, nanti satu persatu area bisnis kami harapkan ada satu yang bertanya. Nanti dari area bisnis Ceban Rondo 1, Batu Raden 1, Madu 1, Turan Travel 1, sama Jakarta 1. Silahkan manajernya menunjuk siapa yang bertanya. Jadi nanti tidak ada lagi ayo siapa yang nanya, nggak kayak gitu. Langsung disiapkan dari sekarang siapa kira-kira nanti yang bertanya. Bila penting manajernya atau asmannya yang bertanya. Nah, harapan direksi nanti dari sosialisasi hari ini akan direkod dan disampaikan ke Perhutani dan Kementerian BUMN. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, untuk kepentingan bersama, untuk sementara boleh kameranya diaktifkan dulu, kita akan dokumentasikan berupa foto, walaupun nanti bagi yang bermasalah internetnya karena kamera, silahkan dinonaktifkan kemudian, ya. Mohon teman-teman sekalian dengan kerelaan hati dan keikhlasan, kameranya dibuka dulu semuanya. Ayo, siapa lagi yang belum? Udah. Itu saya udah di sini. Ini Mas, Budirut. Oke, ayo kameranya dibuka. Nana, Selamat Nur Rohim, Kak Tisna, Pak Ngadi, Pak Hiran, Mbak Hana, Mbak Santi, Darno, Mas Yudi. Ayo dibuka semua. Ayo, saya sebutin. Pak Ngadi, kameranya dibuka. Pusbanas, Mas Hiran, Pak Santo, Mas Darno, Mbak Santi. Ayo, dibuka kameranya. Pak Ngadi, Mbak Santi, kameranya dibuka. Santi. Oke. Nah, kan pakai mobil, Pak. Nggak ada masalah harusnya. Ayo, Susanto, Mbak Santi. Ayo, Mas. Udah nggak apa-apa. Baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Kita mulai. Mungkin sebelum ke Pak Wawan dari Bu Dirut, ada yang mau disampaikan? Monggo, Ibu. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Direktur, Pak Wawan, Pak GM, Pak Ronald, segenap manajer, segenap asisten manajer, segenap supervisor, kepala urusan, dan semua saja insan perhutani alam wisata atau yang sekarang menuju kepada nama baru, brand baru, yaitu Econic. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, sehingga kita bisa bertemu walaupun sebagian tidak secara langsung ya melalui virtual ini, namun saya merasa bersyukur, kita semua merasa bersyukur bahwa kita diberikan kesehatan, diberikan keselamatan sehingga bisa mengikuti kegiatan hari ini bersama-sama.
memperhatikan surat dari Perhutani, tepatnya surat dari Pak Direktur Umum Perhutani, kita diminta untuk menyelenggarakan kegiatan Leader Talks. Seharusnya acara ini dilaksanakan serentak bagi Perhutani Group yang rencananya akan dilakukan besok hari Jumat ya, tanggal 16 September. Namun karena jadwal kami yang sangat padat, terutama terkait dengan jadwal untuk tahapan-tahapan spin-off dan juga kegiatan-kegiatan yang lain, maka saya memajukan acara ini menjadi hari ini. Dan tentu saja saya sangat menyadari teman-teman semua di lapangan utamanya mengikutinya tentu dengan menjalankan kegiatan pelayanan. Tidak apa-apa, jalan semuanya, karena saya yakin acara ini adalah memberikan hal-hal yang baik, yang insya Allah pasti akan mudah kita pahami bersama, dan insya Allah juga akan nyantol ya di hati maupun di otak kita. Sebelum kita mulai, sedikit saya ingin mengajak teman-teman mereview kembali apa itu akhlak. Karena sudah beberapa kali kita mengikuti kegiatan live streaming ya dengan Perhutani yang berkaitan dengan akhlak ini. Akhlak itu adalah merupakan singkatan, yaitu A-nya adalah amanah, K-nya kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, dan K-nya kolaboratif. Akhlak ini adalah merupakan core value dari BUMN. Akhlak BUMN tersebut merupakan panduan perilaku untuk setiap SDM BUMN agar mengimplementasikan dalam perilaku keseharian dan membentuk budaya kerja di masing-masing perusahaannya. Sekarang siapa saja sih yang termasuk SDM BUMN ini? Ya kita semua ini, dari mulai direksi, kemudian komisaris atau dewan pengawas, kemudian manajerial, para pegawai, karyawan, ataupun pekerja di lingkungan badan usaha milik negara, anak perusahaannya, serta perusahaan afiliasi terkonsolidasi. Jadi kita semua ini adalah bagian dari manajemen BUMN untuk bisa mengimplementasikan atas akhlak ini. Sesuai dengan arahan Induk Perhutani, kita diminta untuk menyelenggarakan kegiatan Leader Talks, value khusus untuk amanah. Jadi hari ini kita akan mendengarkan value khusus untuk amanah, di mana panduan akhlak amanah itu antara lain, nah ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Wawan ya, antara lain yaitu memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan, berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Nah, untuk menyampaikan paparan tentang value amanah ini, saya meminta kepada Pak Direktur, Pak Wawan, yang alhamdulillah beliau ini beberapa waktu yang lalu mengikuti program Culture Leader Workshop di Gedung Menara 165. Sehingga menurut saya beliau layaklah untuk menyampaikan semua hal yang terkait dengan amanah ini, yang nantinya tentu saja akan menjadi panduan pengingat kita dalam berperilaku dan menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Sebelum saya tutup pembukaan ini, terima kasih khususnya untuk Pak Wawan ya yang berkenan menyampaikan materi akhlak amanah ini dengan membuat materinya sampai lembur loh teman-teman. Tadi bercerita sampai jam 2 pagi beliau lembur karena memang ya mohon maaf Pak Wawan, saya banyak minta kepada beliau untuk mengembangkan pesan-pesan moral yang sesuai dengan amanah ini dan disesuaikan dengan lingkungan kerja kita, yaitu perhutani, alam wisata atau ekonik. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah hadir di sini atas partisipasinya. Semoga kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin Ibu, apakah lanjut bisa, tadi moderatornya saya pikir Pak Ronald. Iya, masih Pak. Ya. Kedengeran ya Pak? Tadi nggak kedengaran. Oh, baik. Terima kasih Bu Dirut atas sambutannya dan arahannya. Untuk mempersingkat waktu teman-teman sekalian, karena ada beberapa poin yang harus disampaikan Pak Wawan dan harus kita cermati. Mungkin kita langsung saja ke Pak Wawan sebagai narasumber hari ini. Monggo Pak Wawan, dipersilahkan. Terima kasih Pak Ronald. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Dirut PT Perhutani Alam Wisata atau Ekonik, Pak GM, kawan-kawan manajer, semua teman-teman Asman, supervisor, dan terutama ujung tombak kawan-kawan yang ada di lapangan, baik di area bisnis, wisata, tour and travel, madu, yang saya hormati dan saya banggakan, serta teman-teman kantor pusat, yang hari ini ceria, cantik semua, ganteng semua. Mohon izin saya menyampaikan materi tentang core value. Dan mohon izin saya untuk share paparan tentang core value ini untuk bisa saya sampaikan ke kawan-kawan. Apakah sudah bisa terlihat? Mohon info untuk paparan saya. Sudah Pak? Sudah. Jadi teman-teman sekalian, kita nanti teman-teman akan banyak bicara tentang core value, bahasa yang agak susah, mungkin bahasa jarang ditemukan. Apa sih value? Sebenarnya apa sih akhlak itu? Nanti saya akan sekilas mengenalkan tentang akhlak. Kawan-kawan sekalian, sebelum saya ingin Insan Pahlawi yang saya banggakan, sebelum saya ingin bicara banyak tentang core value, saya ingin menyampaikan dulu tentang sebenarnya posisi perusahaan kita itu ada di mana. Tadi Bu Dirut sudah menyampaikan bahwa kita ini adalah bagian dari BUMN. Di mana sih sebenarnya posisi Ekonik ini atau Perhutani Alam Wisata ini? Jadi kawan-kawan sekalian, bahwa Ekonik ini merupakan anak perusahaan yang 99,6% sahamnya dimiliki oleh Perum Perhutani. Jadi Perum Perhutani ini memiliki 99,6%. Yang 0,4 itu siapa? Yang 0,4% itu adalah Yayasan Jati Sejahtera yang juga miliknya Perhutani. Artinya sebenarnya Ekonik ini hampir milik mutlaknya Perum Perhutani. Nah, Perum Perhutani ini adalah salah satu dari sekian puluh BUMN yang ada di Indonesia ini. Jadi teman-teman sekalian, kita ini merupakan bagian dari BUMN. Karena kepemilikan Perum Perhutani ini juga sebagian besar didominasi mutlak oleh Kementerian BUMN. Jadi ibaratnya kalau diturunkan, kita tidak bisa lepas dari kebijakan yang diterapkan oleh BUMN kita. Jadi warna yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu harus bisa mencerminkan citra BUMN Indonesia ini. Jangan sampai kita ini mencederai atau tidak sesuai dengan uniform, tidak sesuai dengan wajah, tidak sesuai dengan gambaran dari BUMN. Bapak Erick Thohir pada saat menjabat Kementerian BUMN menyadari bahwa BUMN ini harus memiliki peran yang penting di dalam negara ini. Paling tidak, saya menyoroti ada 4 peran yang harus diperankan oleh BUMN. Yang pertama, BUMN harus mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, BUMN itu harus menjadi sebuah perusahaan yang tentunya profitable, perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat, perusahaan yang mampu menciptakan iklim pertumbuhan ekonomi. Jadi di sini itu salah satu tugas penting yang harus dilakukan oleh BUMN di Indonesia ini. Kemudian peran BUMN yang kedua,
Peran BUMN yang kedua adalah akselerator kesejahteraan sosial. Jadi di sini harus merupakan mesin percepatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Tentunya sosial itu ya tidak hanya bicara soal karyawannya saja, tapi juga bicara lingkungan, juga bicara soal masyarakat secara luas. Nah, ini salah satu fungsi peran BUMN yang kedua. Peran BUMN yang ketiga adalah penyedia lapangan kerja. Jadi BUMN ini dituntut untuk menjadi salah satu penyedia lapangan kerja. Oleh karena itu mungkin teman-teman ingat bahwa kemarin Pak Erick Thohir punya salah satu program di mana rekrutmen BUMN dilakukan secara serentak tahun ini di BUMN-BUMN yang ada. Nah, peran BUMN yang ketiga adalah penyedia talenta. Ini talenta apa? Ini kayak Got Talent aja nih. Kayak kalau orang di acara televisi ada Got Talent nih. Nah, ini penyedia talenta ini artinya diharapkan karyawan BUMN itu mampu bersaing dan bisa menjadi pionir-pionir yang memimpin tidak hanya di BUMN saja, tetapi juga di pemerintahan, bisa juga ke depan bisa di perusahaan-perusahaan global. Artinya diharapkan dengan menyediakan talenta ini, BUMN itu mampu bersaing secara global. Tidak hanya jago kandang istilahnya. Jangan sampai BUMN ini malah selalu mengambil pemimpin-pemimpin yang dari luar. Dari swasta yang masuk ke kita. Tetapi bagaimana mendidik atau mengkader BUMN ini mampu menjadi talenta-talenta yang mampu bersaing di perusahaan-perusahaan multinasional, bahkan multi internasional. Jadi itulah empat peran BUMN yang teman-teman harus tahu bahwa kita harus mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, akselerator kesejahteraan sosial, penyedia lapangan kerja, dan penyedia talenta. Kehadiran kita Pahlawi di lapangan ini kita harapkan juga mampu menjadi 4 peran BUMN ini. Saat ini kita paling tidak dengan wisata yang baik, kita bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi baik karyawan, baik pedagang maupun mitra-mitra yang terkait. Itu salah satu bagian dari peran kita sebagai BUMN. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa peran kita tidak bisa, BUMN ini tidak hanya jago kandang saja, tetapi harus mampu menjadi bersaing secara global. Oleh karena itulah, perlu BUMN menyampaikan harus ada transformasi human capital. Artinya kita harus merubah pola pikir, pola tindak, pola perilaku dari SDM-SDM yang ada. Transformasi human capital ini yaitu dengan meningkatkan daya saing BUMN menjadi pemain global dan menjadikan BUMN sebagai pabrik talenta. Tadi saya jelas sampaikan bahwa orang BUMN harus berpikiran bahwa tidak hanya saya itu hidup mati ya di BUMN. Itu artinya BUMN itu menginginkan akan mengkader orang-orang yang mampu bersaing dan siap ditempatkan di mana saja. Nah, ini dan bermain secara tidak hanya di BUMN saja, tetapi global dan bahkan bisa jadi ke luar negeri. Itulah salah satu transformasi human capital yang dicanangkan oleh Pak Menteri. Nah, bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah BUMN menetapkan nilai-nilai utama. Tadi tambahkan saya dari awal tadi menyampaikan apa sih core value? Core value itu adalah nilai-nilai utama. Nilai-nilai utama sumber daya manusia BUMN sebagai identitas. Jadi di sini itu identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Jadi nilai-nilai utama ini adalah ketika orang melihat orang BUMN, itu identitasnya seperti apa? Tadi disampaikan Bu Dirut bahwa identitas kita adalah akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi ketika orang melihat orang BUMN, oh orang kalau SDM BUMN pasti amanah. Oh orang kalau karyawan BUMN pasti humanis. Bicara orang Pahlawi pasti kompeten. Itu baru bicara identitas.
Pertanyaannya, sudahkah setiap kita memandang karyawan BUMN pasti amanah, pasti kompeten, pasti harmonis, pasti loyal, pasti adaptif, dan pasti kolaboratif? Ini PR besar kita. Oleh karena itu penetapan nilai-nilai utama ini harus terus disosialisasikan, terus diinternalisasi, terus diserap, sehingga ini bisa dipahami dan ini menjadi citra diri kita. Sudahkah layak kita sesuai dengan core business, core value atau nilai-nilai utama kita? Nah, regulasi ini sudah ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui surat edaran Menteri BUMN nomor SE 7 nih, tahun 2020. Artinya sudah 2 tahun ini core value ini sudah diluncurkan oleh Kementerian BUMN. Dan saya berharap karyawan Insan Pahlawi jauh lebih baik bisa memahami tentang nilai-nilai utama. Dan alhamdulillah kemarin pada saat sosialisasi, dari 3 orang yang bisa menjawab cepat tentang KAHUT atau kuis tentang nilai-nilai akhlak ini, ternyata dari 3 peringkat 2 diambil dari Perhutani Alam Wisata. Jadi ini menurut saya berarti teman-teman dari Perhutani Alam Wisata, saya berharap bisa jauh lebih memahami tentang nilai-nilai utama yang disampaikan oleh Kementerian BUMN. Nah, maksud dan tujuan dari surat edaran ini diharapkan agar setiap sumber daya manusia BUMN mengetahui, tidak hanya mengetahui, tetapi mengimplementasikan, menginternalisasikan nilai-nilai utama core value SDM BUMN secara sungguh-sungguh, konsisten, konsekuen, sehingga melahirkan perilaku keseharian dan membentuk budaya kerja BUMN yang selaras dengan nilai-nilai utama tersebut. Jadi tujuannya dari surat edaran ini adalah agar kita memiliki perilaku keseharian dan tentunya memiliki budaya kerja yang mengacu pada budaya nilai-nilai core value akhlak. Jadi itu tujuannya dari yang kenapa Pak Menteri sampai mengeluarkan surat edaran ini. Nah, teman-teman sekalian, saya mau satu persatu nih. Dan saya minta nanti mungkin kita lebih banyak interaktif. Jadi core value kita tadi ada A, yaitu amanah. Amanah itu apa pengertiannya? Bahwa amanah itu kata kuncinya adalah di sini adalah kalimat aklamasinya adalah kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Jadi kalau di sini memegang teguh, bukan Teguh Baturaden ya, Mas Teguh. Ini Mas Teguh Baturaden karena banyak ini, karena ada 3 di Baturaden nih. Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Jadi di sini ada kepercayaan yang harus kita pegang dengan teguh dan kita laksanakan dengan baik. Yang kedua adalah kompeten. Maka mengandung pengertian bahwa kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Jadi ada kemauan untuk belajar dan terus mengembangkan kapabilitas. Harmonis. Harmonis itu adalah kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Jadi di sini teman-teman sekalian, kalau karyawan Pahlawi masih hobi mengungkit-ungkit perbedaan, masih lebih mengutamakan perbedaan daripada mencari keharmonisan atau kesamaan, berarti belum sesuai dengan nilai-nilai core value akhlak. Loyal. Loyal itu tidak hanya sebatas kepada pimpinan atau bahkan tidak hanya kepada perusahaan, tetapi kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Artinya, ketika teman-teman bekerja, itu teman-teman sudah memiliki orientasi saya ingin menjadi bagian dari warga negara yang mendukung kemajuan bangsa dan negara ini. Itu loyal di situ. Bukan saya bekerja supaya saya dinilai oleh atasan saya baik. Itu belum tahapnya, belum sampai loyal. Tapi loyal adalah bagaimana teman-teman dalam bekerja sudah ingin menjadikan bangsa dan negara ini lebih baik, lebih maju, dan dibanggakan. Adaptif. Adaptif itu kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Jadi teman-teman sekalian,
kita harus terus mengikuti perkembangan zaman yang demikian cepat, dan kita dituntut untuk terus berubah. Jangan resisten terhadap perubahan. Jangan resisten terhadap aturan-aturan baru. Kita harus melihat bahwa di luar sana sudah terjadi perubahan yang demikian cepat. Saat tidak berubah, maka kita bisa akan digilas oleh zaman. Yang terakhir adalah kolaboratif. Ini kolaboratif ini sangat pas dan sesuai dengan semangat yang selalu digelorakan oleh Bu Dirut, yaitu semangat pagi, semangat Pahlawi bersinergi. Artinya kami ingin di dalam kolaboratif kami membangun kerjasama yang sinergis. Tidak menutup diri, membuka kepada yang lain untuk sama-sama membesarkan dan mengembangkan perusahaan yang kita cintai, itu salah satu dari kolaboratif. Dari 6 core value ini saya akan lebih fokus, tema kali ini adalah kita bicara leaders talk kali ini adalah bicara soal amanah. Nah, kita masuk ke dalam nih. Teman-teman sering mendengar kata amanah. Kalau biasanya kalau dapat SK pasti ada yang sering mengatakan selamat atas amanah baru yang diemban. Selamat atas amanah di tempat yang baru, semoga diberikan kemudahan, semoga diberikan kesuksesan. Nah, teman-teman sekalian, kalau bicara amanah, saya pengen tahu nih, teman-teman kalau bicara amanah, kata kuncinya apa sih kalau amanah itu? Mungkin saya ingin interaktif nih, saya ingin nunjuk yang dari kantor pusat nih kalau bicara amanah. Nah, ini kantor pusat. Kalau bicara amanah dari keuangan, saya nunjuk Mbak Citra. Mbak Citra, kata kuncinya amanah itu apa Mbak Citra? Salah satunya Mbak Citra. Amanah memenuhi janji, Pak. Memenuhi janji, oke. Kalau dari kantor pusat mengatakan bahwa amanah adalah memenuhi janji. Dari Madu, Mas Eka. Madu, kalau amanah itu apa Mas Eka? Tidak ingkar, Pak. Amanah itu tidak ingkar ya? Berarti sama dengan Bu Citra ya, tidak memenuhi janji ya. Kalau dari Coban Rondo, Pak Gunafi, amanah itu apa Pak Gunafi? Kata kuncinya Pak Gunafi. Jujur dan bertanggung jawab, Pak. Jujur dan bertanggung jawab. Nanti kita akan lihat apakah apa yang disampaikan teman-teman itu ada di dalam kata kunci amanah ini sesuai dengan SK edaran Pak. Kalau dari Batu Raden, saya minta Mas Mame. Amanah itu apa Mas Mame? Mas Slamet. Kompeten, Pak. Amanah kok kompeten? Ada sendiri. Kalau amanah itu ada, tadi ada amanah. Ayo, Mas Judi bisa bantu? Amanah itu apa? Salah kata kuncinya. Saya dipercaya, Pak. Sama dengan Mbak ini ya. Berarti amanah itu adalah bisa dipercaya. Kalau pengertian teman-teman, amanah itu selalu bisa dipercaya. Kita lihat kata kuncinya. Amanah itu satu, memiliki integritas, tulus, konsisten, dan dapat dipercaya. Tadi benar tadi yang disampaikan oleh Mbak Citra, dapat dipercaya. Tidak ingkar. Itu pengertian tidak dapat dipercaya itu konsisten. Jadi kata kunci dari amanah itu orang yang amanah atau? Satu, memiliki integritas. Dua, tulus. Tiga, konsisten dan dapat dipercaya. Kalimat afirmasinya tadi adalah kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Perilaku apa yang harus kita miliki di dalam amanah? Tadi tidak ingkar kata Mas Eka, berarti memenuhi janji dan komitmen. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Jadi ada 3 teman-teman sekalian. Teman-teman harus meresapi ini. Kuncinya sebenarnya di halaman ini bicara soal amanah. Jadi kalau saya itu disebut amanah itu apa sih? Kalau saya memiliki integritas. Integritas, saya memiliki sifat yang tulus. Saya memiliki sifat yang konsisten, saya dapat dipercaya. Ini kata kunci yang harus teman-teman ingat. Kita akan masuk satu persatu ini. Nah,
Teman-teman sekalian, saya pernah menyampaikan ini ketika saya bertemu dengan kawan-kawan madu. Semoga masih ada yang ingat nih. Ini adalah gambaran lingkungan kerja kita. Yang merah ini ibaratnya adalah bos atau perusahaan kita. Yang di sekeliling ini adalah karyawan kita. Ternyata kalau kita cermati, dalam lingkungan kerja ada 4 tipe karyawan. Ada tipe yang pertama. Ini tipe orang yang pertama ini adalah tipe karyawan yang sedang membantu menunjukkan bos tentang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Tipe yang kedua adalah yang sedang sambil ngopi tapi sambil memperhatikan pekerjaan. Tipe yang ketiga adalah tipe yang sedang melihat dunia lain meskipun di lingkungan kerjanya di situ ada orang yang sedang bekerja. Tipe yang keempat adalah tipe orang yang sedang telepon nih pada saat lingkungan kerja sedang bekerja. Kalau saya golongkan karyawan kita, kalau semoga di Pallawi nggak ada, tapi karyawan yang ada umumnya digolongkan menjadi 4. Yang pertama adalah karyawan wajib. Ini yang nomor 1 ini. Karyawan wajib adalah karyawan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Kalau nggak ada orang ini, maka perusahaan sudah bingung. Kalau nggak ada orang ini, maka perusahaan akan pimpinan akan kesulitan. Artinya keberadaan ini, karyawan ini sangat dibutuhkan. Karya ini, golongan karyawan wajib ini ciri khasnya adalah ketika seorang pimpinan sudah tergantung, sudah sangat mengandalkan karyawan ini. Nah, karyawan yang kedua yang tadi saya sampaikan sambil memperhatikan, tapi dia tidak berbuat apa-apa, saya sebut sebagai karyawan sunnah nih. Karyawan ini ada baik, tapi tidak ada juga nggak apa-apa. Nah, karyawan yang ketiga ini adalah karyawan kosong. Karyawan kosong itu ada dan nggak ada sama saja. Dan yang terakhir adalah jangan sampai kita ini karyawan haram. Artinya kalau ada malah mengganggu gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya pada diri kita ini posisinya ada di karyawan yang mana? Seseorang yang memegang posisi dengan core value amanah pasti akan mengarah pada karyawan wajib. Di mana pasti pimpinan akan percaya, pimpinan akan mengandalkan karena dia memiliki integritas, memiliki dapat dipercaya, memiliki hati yang tulus dan konsisten. Ini teman-teman sekalian, jadi inilah yang teman-teman memotret diri kita. Mari kita berada dalam memotret diri kita. Sekarang Pak manajer ini kalau nggak ada saya, kira-kira saya dicari nggak sih? Jangan-jangan saya mau berapa hari nggak nampak saja, pimpinan nggak ada yang mau tahu. Karena mungkin keberadaan kita nggak dibutuhkan atau nggak dirasakan. Mari kita mengarah bahwa kita harus berperan di dalam perusahaan. Ketika setiap insan Pallawi menjadi karyawan yang wajib dan semua memainkan perannya, saya yakin Pallawi akan tumbuh dan berkembang secara baik. Kita lanjutkan, tadi yang pertama kita bicara soal integritas. Tadi integritas, teman-teman masih ingat kita belajar integritas ada di mana? Pak Teguh, kita itu integritas masih ingat nggak kalau integritas itu bahasanya artinya apa? Integritas itu Mas Teguh dari mana? Dari Baturaden nih. Bicara integritas biasanya Mas Gito langsung Mas Teguh mengarah kemana nih Mas Teguh? Mas Teguh monitor? Ya Pak. Kalau integritas, kalau bicara soal integritas, bayangan Mas Teguh itu mengarah ke apa? SDM yang berintegritas itu seperti apa sih? Maksudnya mungkin SDM yang bisa berkomunikasi dengan yang lainnya gitu.
dari mungkin antar divisi gitu, ataupun ke dari staf kepemimpinan itu seperti itu. Jadi saling terhubung gitu, saling terkait. Terkoneksi, Mas. Oke. Oh ya. Kalau mungkin ada yang lain yang bisa kalau bicara integritas itu biasanya orang yang berintegritas itu memiliki sifat apa ini? Tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab, Mas Anton. Ada yang lain? Disiplin, disiplin. Disiplin. Ada yang lain? Satu kalimat yang orang kalau integritas pasti. Jujur. Nah, Mampu. tadi siapa yang jujur nih siapa? Saya. Yang jujur. Jadi orang yang berintegritas itu biasanya pasti memiliki sifat yang jujur. Artinya apa? Nah, ini mungkin Pak Yudi masih ingat integritas kita yang paling pertama belajar soal integritas. Itu dimulai dari ketika kita masih kecil. Ya. Ada yang masih ingat ini? Ya. Biasa. Integritas ini pernah digoda, ada yang beli 2 mengaku 1, itu berintegritas enggak? Nah, ini biasanya ini integritas ini dimulai dari yang kecil ini. Ketika kita di kantin, banyak orang sedang jajan, itu kenakalan-kenakalan anak kecil itu diuji di sini nih. Anak kecil yang berintegritas itu ya kalau ngambil 1 ya bayar 1. Jangan ngambil 2 ngaku 1. Bahkan yang paling parah kalau integritasnya belum bayar udah minta kembalian ya, Pak Yudi ya. Ini yang ini. Jadi kalau yang punya merasa bersalah memiliki integritas di masa kecil, kalau reuni jangan lupa ke ibu kantin dan nyarutang, tentu dengan bunganya ini. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau bicara integritas itu pasti orang memiliki kejujuran. Yang kedua tadi apa? Integritas. Yang kedua adalah tulus. Nah, ada yang membantu saya kalau cari apa makna tulus? Tulus itu apa? Ada yang bisa membantu? Ikhlas, Pak. Tulus itu ikhlas. Pak Yudi jangan langsung cari di Google. Karena begitu cari di Google saya agak susah. Menemukannya ini Pak Yudi. Nah, ini. Menemukannya malah ini tulus ini. Bukan tulus ini. Nggak ada di Google. Nah, jadi tulus itu memiliki makna sungguh-sungguh. Yang tadi katakan Mas itu benar-benar keluar dari hati yang suci. Jujur, tidak pura-pura, dan tidak serong. Jadi kalau bicara tulus, jangan sampai antara di depan dan di belakang nggak sama. Nah, ini ada beberapa tampilan yang menyampaikan bedanya orang tulus sama orang palsu. Nah, kalau orang tulus, itu mereka baik dan selalu membantu orang lain. Apapun keadaannya. Kalau orang palsu, mereka akan baik saat ada maksud tersembunyi. Orang tulus, itu mereka mengutarakan opini mereka secara terbuka. Kalau orang palsu, mereka selalu senang bergosip. Jadi kalau memang orang tulus, tanpa ada maksud apa-apa, ketika ada kawan kita yang nggak benar, ya kita harus menyampaikan pendapat kita secara terbuka. Jangan ngerumpi, jangan ngerasani di belakang. Orang tulus, itu mereka tidak mencari perhatian. Karena apa yang dilakukan bukan untuk mencari perhatian. Tetapi orang palsu, mereka akan mati-matian untuk mencari perhatian. Orang tulus, mereka selalu berusaha untuk memenuhi apa yang mereka janjikan. Tapi orang palsu, mereka dengan mudah berkomitmen, namun selalu mengingkarinya. Kembali ke hati kita masing-masing, sudahkah kita menjadi orang yang tulus, yang sungguh dan bersih hati, benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur, tidak pura-pura, dan tidak serong. Itu teman-teman sekalian tentang kata kunci yang kedua. Kata kunci yang kedua dari amanah tadi, yang pertama tadi adalah teman-teman sudah menyampaikan adalah integritas, yang kedua adalah tulus, dan yang ketiga adalah konsisten. Nah, bicara konsisten, ini bicara tadi mungkin ada teman-teman kalau konsisten ini gambarannya tentang apa ini? Yang dari Coban Rondo bisa kasih komentar?
Kalau orang bicara konsisten tuh bayangan teman-teman soal apa ini konsisten? Melakukan suatu tugas secara terus-menerus, Pak. Melakukan tugas secara terus-menerus. Kalau jelek, jelek terus gitu, Pak Lukman. Nah, maksudnya dalam hal yang positif, Pak. Yang positif. Jadi mengarahnya ke arah melakukan perbuatan baik secara terus-menerus gitu ya, Pak. Apapun lingkungan dan apapun keadaannya, apapun godaannya gitu ya, Pak. Ya, Pak. Jadi ini salah satu yang konsisten tadi sebenarnya yang disampaikan Pak Lukman, bahwa kita itu tetap tidak berubah-berubah, taat asas. Jadi kalau taat asas pasti positif, karena asas itu mengandung unsur yang positif, selaras antara perbuatan dan kehendaknya. Mas Dani ada ini? Mas Dani ada, Mas Go? Mas Teguh, Mas Yudi, Mas Dani ada nggak? Hari ini libur, Pak. Nggak tahu itu tuh, Pak. Enggak. Oke. Ini kalau konsisten, ini bicara juga antara perbuatan dan aktivitas yang dilakukan itu sama. Jangan kayak WA-nya Mas Yudi nih, kalau tidak konsisten nih, contoh WA yang nggak konsisten nih. Maukah kamu jadi matahari dalam hidupku? Wah, tiba seneng nih pasangannya. Ternyata begitu so sweet, kalau begitu menjauhlah 149 juta kilometer. Nah, ini kan nggak konsisten nih. Atau WA-nya Pak, selamat Mamek nih. Kita putus, ingat jangan pernah telepon aku. Gitu ada yang tanya, nanti kalau kangen gimana? Ya SMS kan bisa. Nah, ini nggak konsisten. Bukan salah satu cerminan konsisten. Jadi konsisten itu antara perbuatan dan yang dilakukan sama. Jadi ini konsisten adalah kesesuaian antara sikap dengan tindakan atau keputusan yang diambil. Tanpa komitmen yang kuat dan konsisten dalam memperbaiki diri, jangan harap kehidupan kita hari ini dan besok bisa lebih baik dari hari kemarin. Jadi butuh komitmen dan konsisten. Karena ketika niat kita memperbaiki diri, akan ada godaan, akan ada terpaan, akan ada ujian yang dihadapi teman-teman. Tapi ketika teman-teman memiliki komitmen dan konsisten, saya yakin teman-teman akan bisa memperbaiki lebih baik. Karena godaan itu akan selalu ada. Dan teman-teman ada peribahasa yang menyampaikan bahwa, quotes yang menyampaikan bahwa sukses adalah konsisten dalam kebaikan. Jangan bicara hari ini saya baik, besok tidak. Hari ini saya jujur, besok nggak jujur. Ini nggak konsisten. Jadi ini kalau kita ingin sukses, maka konsistenlah dalam hal-hal yang kebaikan. Terakhir, yang dapat dipercaya, teman-teman sekalian, yang dapat dipercaya bagi insan BUMN, kita harus mampu menyelesaikan tugas atau amanah dengan baik. Tugas ini dengan baik, yang pertama adalah tentunya menyelesaikan tugas dengan tuntas dan tepat waktu. Menyelesaikan setiap beban yang diberikan kepada perusahaan ini dengan hati yang gembira, dengan memastikan bahwa pekerjaan ini dapat kita selesaikan dengan tuntas dan tepat waktu. Yang kedua, dapat dipercaya ini adalah kita tidak memanfaatkan jabatan atau kewenangan untuk kepentingan pribadi atau golongan, dan selalu mendasarkan pada moral dan etik. Jadi teman-teman sekalian, itu 4 kata kunci tadi yang disampaikan, dan saya berharap teman-teman harus bisa memahaminya. Yang pertama apa tadi 4 kata kunci yang disampaikan oleh amanah ini? Yang pertama apa teman-teman? Integritas, tulus. Yang kedua tulus. Yang ketiga Konsisten. Dan yang terakhir jadi itu teman-teman sekalian 4 kata kunci yang kita pegang. Dan salah satu kebijakan, ini hanya salah satu kebijakan bahwa sejak tahun 2020 kita sudah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan. Jadi Bu Dirut, saya komisaris berkomitmen bahwa Pahlawi menerapkan secara konsisten dan meningkatkan secara berkelanjutan
sistem manajemen anti penyuapan dengan standar ISO 37001 tahun 2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Itu teman-teman sekalian, banyak hal yang akan bisa kita terjemahkan dan menjadi bahan koreksi kita. Sudahkah kita menjadi insan BUMN yang memiliki core value amanah? Pada kesempatan yang lain, kita akan bicara soal kompeten, kita bicara soal harmonis, kita bicara soal loyal, kita bicara soal adaptif, dan kita bicara soal kolaboratif. Tapi hari ini kita sudah memahami soal amanah. Dan amanah ini menjadi pondasi dasar, karena amanah itu lebih cenderung bersifat pribadi. Pondasi dalam diri kita untuk bekerja. Mari kita dalami, kita renungkan, sudahkah kita menjadi insan BUMN yang amanah. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan pesan bagi kawan-kawan, jadilah insan BUMN yang amanah, yang tidak hanya mampu menjaga kepercayaan, tapi memelihara dan menumbuhkannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, oh ini Pak Pernah sudah datang. Terima kasih Pak Wawan, teman-teman sekalian. Harapan saya sudah bisa menangkap ya pesan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur yang bisa kita aplikasikan di sehari-harinya kita dalam bekerja di PT Pahlawi Resources, Perhutani Alam Wisata, dan brand kedepannya itu Ikonik ini. Nah, untuk mempersingkat waktu kita ada 5 menit lagi. Saya persilahkan dari Cobaan Rondo untuk bertanya. Baik Pak, ingin tanya Pak. Oke, monggo Mas Fira. Terima kasih kesempatannya Ibu Dirut, Pak Wawan, Pak Dirof, Pak GM, dan rekan-rekan semua, manajer, asmen, rekan-rekan di lapangan. Sangat baik Pak terkait amanah ini apabila kita konsisten dalam menjalankannya. Mulai dari integritas, tulus, konsisten, dan dapat dipercaya. Di mana hal-hal itu menurut saya perlu apa Pak? Perlu niat dari dalam diri itu Pak, yang tinggi untuk kita tetap konsisten seperti itu. Nah, yang saya ingin tanya Pak, bagaimana tipsnya supaya kita tuh tetap bisa menjaga amanah itu Pak di lapangan, di lingkungan kerja kita. Itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wira. Mohon izin Pak Wawan, apakah kita kumpulin 5 dulu atau langsung? Langsung 5 saja, nanti saya langsung 5. Baik, terima kasih Pak Wawan. Lanjut Pak Arif, timnya dari Batu Raden siapa? Sebentar Pak, tadi sudah saya umumkan yang mau tanya dulu, kalau enggak nanti saya yang tanya Pak. Ya, nggak pakai lama, langsung ditentukan sekarang Pak Arif. Kalau nggak ada ya Pak Arif udah. Ya, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Ibu Dirut yang saya hormati dan Suaranya nggak kedengaran Pak Arif. Suaranya belum ada. Itu Pak Arif pakai 2 masalahnya. Itu jadi. Ya, Pak, betul Pak. Siapa? Karena yang satu buat cadangan Pak masih naik turun. Ya, terima kasih sekali lagi Ibu Dirut yang saya hormati. Terima kasih Pak Dir atas materinya Pak, pencerahan kembali, mengingatkan kembali juga Pak GM. Terima kasih atas waktunya. Masih nyambung dengan soal amanah tadi kalau Mas Wira, kita menjaga diri kita gimana caranya. Kalau kami di sini terutama saya Pak ya, karena kita di lapangan itu kan kadang itu tadi yang berhubungan entah dengan masyarakat, entah dengan institusi lain dan sebagainya. Nah, kadang kita ada hal yang tadi Pak ya, yang Mbak Dian dimatiin dulu.
kaitannya dengan institusi lain yang katakanlah tadi misalnya salah satunya adalah ketika kita di BUMN itu sangat anti suap gitu Pak. Nah, tapi ada institusi lain nggak usah kita sebutkan lah. Tapi ketika kita untuk mempermudah kegiatan kita dan sebagainya yang seharusnya gratis, tapi ya kita sistemnya kan masih seperti itu Pak. Jadi itu mungkin kalau simpelnya itu salah satu bentuk adaptasi Pak ya, walaupun itu kurang betul. Nah, untuk menuju ke sananya itulah Pak, kita yang masih ini kita sebenarnya ini nggak amanah nih kita kalau melakukan ini. Tapi kalau kita tidak melakukan, kita bisa one prestasi nih di depan entah klien yang apa yang ingin lancar semuanya. Jadi hal-hal seperti itulah Pak yang sering kita alami di lapangan Pak. Jadi itu aja untuk mensikapi seperti itu, apakah kita adaptasi tadi atau berkompromi dan sebagainya seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Oke. Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Lanjut dari Madu, Bu Rurin. Oke Pak Aris. Aris Harisman. Silakan Pak Aris. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan dari saya dari kata konsisten Pak, kita itu setelah terus menerus kan ada kata kalanya kita jenuh Pak. Perlu bekerja secara itu aja, nah cara kita untuk konsisten secara baik itu seperti mana? Suaranya agak kurang jelas Pak Aris. Suaranya agak kurang jelas. Tadi bagaimana mengatasi kejenuhan ya Pak Aris? Ya, dari konsisten itu Pak. Konsisten kita harus konsisten. Ya. Itu aja mungkin Pak. Oke Pak Aris. Oke. Terima kasih. Sama-sama Pak Aris. Terima kasih Pak Aris. Lanjut dari BPW Mas Awang dan nanti dari kantor pusat keuangan yang diikuti oleh Dewi berikutnya setelah Mas Awang. Mas Awang suaranya belum muncul. Siap. Bentar, mana dia tadi? Pertanyaan saya Pak, bagaimana kebijakan direksi untuk meningkatkan value amanah ke semua karyawan Pahlawi ke depannya, sehingga amanah ini bisa menjadi bagian dari perilaku karyawan di lingkungan kerja. Oke, terima kasih Pak Awang. Baik, terima kasih Mas Pak. Awang. Iya, Pak. Yang terakhir dari Dewi. Ayo. Dewi, Mbak Dewi. Dewi. Halo? Iya, Pak. Ya, lanjut, Wi. Iya, Pak. Bentar, Pak. Terkait amanah, Suaranya Mbak Dewi. Suaranya hilang, di mute. Mbak Citra bisa diingatkan, Mbak Dewi. Mbak Citra, Mbak Sarah, Mbak Dewi ada permasalahan ya? Dewi, kenapa sinyalnya, Wi? Ya, Pak. Bentar, Pak. Gini Pak, saya mau nanya, bagaimana sikap kita terhadap partner kerja kita yang tidak amanah, Pak? Kadang kan kalau ada partner kerja yang tidak amanah itu kan menyulitkan kita yang bekerja, karena kita kan bekerja sebagai suatu tim. Gitu Pak, terima kasih. Oke. Pak Ronald langsung ya, bisa Baik, ini ya Pak Ronald ya. Terima kasih. Lanjut Pak Wawan. Ini pertanyaannya super Bu Dirut. Saya mohon izin kalau nanti ada kurang lengkap, mohon Bu Dirut bisa menambahkan. Mas Wira, bagaimana tips untuk menjaga amanah? Teman-teman sekalian, menurut saya satu yang paling sederhana untuk kita bisa menjaga amanah kita.
kita tidak tergoda untuk melakukan perbuatan yang tidak tercela ataupun tidak amanah, itu adalah bersyukur, Pak Wira. Kenapa? Karena dengan bersyukur kita ini akan lebih bisa menikmati, mensyukuri segala nikmat yang diberikan Tuhan. Cara bersyukur yang paling sederhana adalah kita tidak selalu nengok ke atas, tapi kita menengok yang ke bawah. Misalnya seorang Asman, wah enak ya jadi manajer, enak cuma koordinator begini-begini. Nanti kalimat-kalimat seperti itu akan mendorong kita tergoda untuk tidak amanah. Begitu jadi Asman, di bawahnya juga enak ya Pak Asman, cuma ngawasi begitu, menjadi pendampingnya manajer, kami yang supervisor setengah mati. Nah, itu salah satu yang membuat kita itu sering tergoda untuk tidak bekerja secara aman. Jadi satu hal menurut saya, ketika kita bisa mensyukuri setiap apa yang kita peroleh, mau jadi staf, mau jadi supervisor, mau jadi bahkan sampai direksi pun, kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena ketika kita tidak mendasari pada apa yang kita miliki dengan rasa syukur, tidak pernah ada cukupnya dalam kehidupan ini. Semua akan berlomba antara ambisi dengan realisasi. Jadi teman-teman sekalian, itu tips sederhana saya kepada Mas Wira, kepada teman-teman semua untuk menjaga amanah itu bersyukur dengan apa yang kita terima. Ketika kita jadi staf perhutani, maka mungkin teman-teman kok saya jadi staf terus tengoklah dengan ke bawah, masih ada banyak ribuan sarjana yang saat ini juga masih kesulitan mencari pekerjaan. Dan hari ini paling tidak setiap tanggal 27 ada yang bisa kita andalkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita. Itu jadi tipsnya itu Pak Wira ya. Jadi untuk sederhana saja kalau tips untuk menjaga amanah. Mas Wira bersyukur ya, terima kasih Pak. Dan tidak selalu melihat sesuatu itu tidak hanya bicara soal kesulitan saja. Bersyukur itu salah satunya adalah kita bisa melihat masa lalu kita. Ketika kita menghadapi masalah, tengoklah masa lalu kita. Pernahkah Tuhan selalu membiarkan kita? Pasti ada solusi jalan keluar. Jangan memandang ke depan yang bicaranya adalah ketika kita menghadapi masalah seakan-akan kesulitan yang kita hadapi. Tapi kita bisa melihat, tengoklah masa lalu, oh kita juga pernah punya masalah. Dan selalu ada jalan keluar. Dan itu salah satu bersyukur adalah ketika kita selalu mendekatkan diri dan memulai diri kita dengan doa. Kemudian untuk Pak Arief ini memang inilah yang menjadi PR besar bangsa. Ini makanya Pak Arief pernah mengingat pasti bahwa salah satu program dari Pak Jokowi adalah karena yang diharapkan itu tidak hanya satu institusi BUMN saja yang dari diri kita sendiri. Jangan selalu melihat, oh yang lain juga begitu Pak. Maka kita nggak akan sulit untuk bergerak aman. Tapi kalau kita menyampaikan sebagai bagian negara, maka mari kita mulai dari diri kita untuk amanah. Andai mungkin Pak Arief yang tadi tanyakan, institusi lain masih selalu kita berkoordinasi dengan yang lain. Salah satu amanah yang kita harus pegang, bahwa apa yang kita keluarkan dari perusahaan harus ada buktinya. Bukti tanda terima, bukti kwitansi. Itu salah satu amanah Pak Arief. Meskipun kita memberikan bagian dari koordinasi, di situ kita juga memberikan dalam bentuk yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan dalam bentuk yang tanpa kwitansi, tanpa tanda terima. Itu nggak amanah Pak Arief. Karena kita berarti antara yang dikeluarkan perusahaan sama yang dipertanggungjawabkan berbeda. Itu nggak aman. Gitu ya Pak Arief ya. Jadi kita mulai dari diri sendiri. Semoga kita bisa mewarnai lingkungan kita. Itu Pak Arief.
Iya Pak, terima kasih Pak. Masih panjang nih Pak PR-nya Pak. Iya Pak Arif, PR kita bagian dari bangsa ini Betul Pak. masih panjang Betul, Pak. PR bangsa Pak. Oke. Jadi Pak Aris, ada kalanya memang seseorang itu menghadapi tingkat kejenuhan dengan rutinitas Pak. Nah, untuk menghindari rutinitas, makanya sebenarnya ada satu yang nanti mungkin core value kita yang berikutnya, yaitu adaptif. Kita harus melakukan inovasi. Jangan melakukan hal-hal yang sama terus sepanjang hari. Hari ini kita ingin apa yang perbarui. Niat kita harus kita perbarui tiap hari Pak Aris. Dalam bekerja, itu Pak Aris bangun pagi, sholat, niatnya diperbarui. Kira-kira apa ya yang saya lakukan? Jadi ada hal yang baru yang selalu Pak Aris upgrade. Sehingga saya yakin ketika Pak Aris memiliki niat yang baru, tidak ada kejenuhan. Tapi ketika niatnya sama terus, besok yang penting saya sudah melayani pembeli lah, ya sudah. Saya hanya gini, saya terima, saya tunggu pembeli datang ya, saya layani dengan baik. Kalau nggak datang ya sudah. Ini bukan niat yang baru. Tapi ketika niat yang baru, oh hari ini saya mau menghubungi si A. Saya mau tanyakan klien ini kayaknya waktunya ini sudah sebulan ini belum beli madu saya lagi. Nah ini Pak Aris harus mulai memperbarui niatan-niatan bekerja sebelum berangkat adalah menyusun rencana yang baru. Saya yakin kalau Pak Aris lakukan itu tiap hari, Pak Aris tidak ada hal yang bukan baru. Kalau baru berarti pasti tidak jenuh Pak Aris. Gitu ya Pak Aris ya. Terima kasih Pak. Oke. Nah ini pertanyaan Pak Awang ini juga sangat berbobot nih. Siapa? Karena kebijakan perusahaan agar kebijakan direksi untuk membuat perilaku karyawan menjadi aman. Kalau menurut saya kuncinya satu Pak Amang, yaitu menjadi teladan, memberi contoh. Karena tidak mungkin teori soal keamanan ini bisa dilakukan ketika pemimpinnya tidak memberikan amanah yang baik, tidak memberikan teladan contoh yang baik. Jadi dimanapun kita berada, setinggi apapun, sekecil apapun keberadaan kita, kita harus mampu menjadi teladan bagi organisasi yang kita pimpin. Secara soal supervisor harus memberikan teladan kepada anggotanya dengan baik. Bicara soal asman harus memberi teladan kepada supervisor dan staff secara baik. Dan yang berikutnya kebijakan direksi yang lain untuk amanah tentunya kita akan selalu mencoba untuk membuat reward and punishment. Saya lebih suka bicara soal reward dari bicara soal punishment. Punishment itu ibaratnya adalah jurus terakhir yang saya harapkan saya tidak perlu harus melakukan. Tapi kalau bicara reward adalah jurus awal yang harus saya keluarkan agar teman-teman memiliki itikat dan semangat yang baik. Salah satu reward yang perusahaan kita harapkan untuk pertahankan adalah yang nanti tanggal 6 Oktober akan berangkat menunaikan ibadah umroh. Itu salah satu membuat sistem bagi kita agar kita itu mengajarkan karyawan untuk amanah. Sehingga ada harapan. Ketika karyawan amanah, suatu saat kawan-kawan akan menginjakan tanah suci dan bisa menuju cita-cita, bisa menginjakan ke tanah suci. Itu salah satu Pak Awang dari banyak kebijakan direksi yang akan kita lakukan agar karyawan tetap amanah dalam track perusahaan yang kita harapkan. Kemudian gitu ya Pak Awang ya. Ya Pak, terima kasih. Kemudian banyak, Mbak Dewi, memang lingkungan kerja Mbak Dewi kembali tadi bahwa lingkungan kerja kita akan menghadapi warna-warni yang beraneka ragam. Kalau boleh milih sebagai pimpinan, tentu saya akan memilih anak buah semua yang baik semua, yang amanah semua, yang kompeten semua, yang harmonis semua, yang loyal semua. Tetapi kita dihadapkan pada tidak ada kesempurnaan dalam SDM kita. Dan salah satu tugas pimpinan adalah bagaimana membuat anak buah yang tidak amanah menjadi amanah. Mengingatkan yang tidak kompeten, meningkatkan menjadi lebih kompeten. Ketika kita menghadapi karyawan yang kurang amanah, Mbak Dewi, kalau amanah tadi sifatnya tulus, Mbak Dewi. Kita tidak, kalau memang kurang baik, ya kita ingatkan. Karena tulus itu tadi adalah menyampaikan
menyampaikan apa yang di depan, tidak menjadi bahan rumpian di belakang. Itu harus diingatkan. Kalau sudah diingatkan tidak mau, ya Mbak Dewi paling tidak satu hal Mbak Dewi, yang jurus paling ampuh yang sering harus kita lakukan adalah teman-teman mulai belajar mendoakan teman-teman. Selain mendoakan diri sendiri adalah mendoakan teman-teman. Agar setiap ketemu dengan teman-teman, kita doakan paling tidak sehat, paling tidak moga-moga teman yang tadinya tidak amanah, kita doakan amanah. Karena ketika Mbak Dewi sudah mengingatkan kekuatan yang Mbak Dewi terbatas, kita serahkan pada kekuatan yang tak terbatas, yaitu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menggerakkan hatinya agar dia bisa menjadi amanah Mbak Dewi. Itu ya Mbak Dewi ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sendiri untuk menjadi amanah. Itu Bu Dirut mungkin dari saya untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Kalau ada tambahan dari Bu Dirut silakan Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wawan atas jawabannya terhadap teman-teman yang lain. Mungkin karena kesempatannya cuma 5, di lain waktu kita masih ada hal kayak gini karena ini baru satu dari akhlak, ini baru amanah. Mungkin di lain kesempatan teman-teman masih punya kesempatan bertanya. Mungkin dari Bu Dirut ada yang mau ditambahkan Ibu? Iya, Monggo, baik. Bu. Saya melihat apa yang disampaikan Pak Wawan sudah sangat komprehensif ya, dan saya juga melihat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman semua itu sudah link dan match gitu ya. Artinya bahwa apa yang tadi saya mohonkan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun semua dalam kondisi bekerja, namun juga harus bisa memahami, menerima atas materi dari kegiatan hari ini ternyata dikabulkanlah oleh Yang Maha Kuasa. Artinya teman-teman semua bisa memahami dan hal yang memang ingin ditanyakan sudah ditanyakan. Dari keseluruhan yang disampaikan Pak Wawan itu ada kata kunci yang paling utama, yaitu adalah berdoa dan bersyukur. Ya, itu adalah menjadi kunci dari semua hal-hal yang akan kita lakukan. Kunci dari semua hal-hal yang berkaitan dengan akhlak kita. Jadi bicaranya akhlak secara utuh, akhlak atas diri kita selaku manusia. Yang bisa kita lakukan adalah dengan berdoa dan bersyukur, dan tentu saja dengan berdoa dan bersyukur, insya Allah kita akan selalu dalam lindungannya, akan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam segala urusan. Mungkin dari saya, ya. Kedengaran Pak Ronat. Suaranya nggak kedengaran Bu. Nggak kedengaran Pak Ronat. Kayaknya Pak Ronat yang bermasalah. Sudah oke. Suaranya tidak terdengar Bu. Apakah sudah? Yang lain dengar ya? Dengar Ibu. Dengar Ibu. Dengar Bu. Dengar yang Leo, berarti yang tempat Pak Ronat nih yang bermasalah nih. Sudah Bu. Ya. Oke, jadi itu saja yang bisa kita lakukan pada hari ini, dan menurut saya ini sudah sangat bagus. Semoga apa yang menjadi materi di hari ini dalam kaitan dengan amanah ini kita dapat bersama-sama mengimplementasikannya, dan tentu saja semua dengan dukungan satu dengan yang lainnya, saling berkolaborasi, saling mengingatkan, saling mensupport agar kekompakan, kebersamaan, kekeluargaan dari Perhutani Alam Wisata ini yang sekarang berganti nama jadi Ikonik ini akan tetap tumbuh dan berkembang. Mungkin demikian, terima kasih untuk semuanya. Silahkan Pak Ronat untuk ditutup. Baik, Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Wawan sebagai narasumber pagi hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah, puji Tuhan, acara berlangsung hingga selesai. Akhir kata, kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam. Terima kasih Pak.
Salam sehat semuanya, selamat bekerja. Terima kasih Bu, Pak. Jaga kesehatan ya, tetap disiplin. Ya Bu, oke. terima kasih, siap. Ya. Mas Dani, Sehat, selamat Bu. sehat. Ya.